Karena bagaimanapun ya, hatta akidah yang benar, ibadah yang benar itu sangat tergantung pada akhlak, dan akhlak itu adalah merupakan ya hati yang baik ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ya, ayat 88 dan ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat harta dan anak. Ya. Jadi ada satu kondisi, ada satu hari kata Allah Ta'ala di mana nanti harta dan anak tidak bermanfaat. Kapan kira-kira ini ayahanda ibunda? Pada hari kiamat. Hari yang dimana pada saat itu tidak bermanfaatnya harta dan tidak bermanfaatnya anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali seseorang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh dengan kebaikan, hati yang dihiasi dengan akhlakul karimah. Itu yang nanti selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang jiwanya baik, orang-orang yang hatinya baik, selalu dia cinta kepada kaum muslimin, selalu dia menghargai saudaranya kaum muslimin. Ini adalah hati yang Allah Ta'ala muliakan nanti dalam kehidupan akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat. Tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Justru dia tumbuhkan lemah lembut dengan orang-orang yang beriman. Ini yang Allah Ta'ala puji orang-orang mukmin. Maka kemudian Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, ini hadisnya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku pernah mendengar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya pada badan kita ya, pada fisik kita ini ada satu organ kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ya, kalau organ itu baik, maka baik juga seluruh anggota tubuh kita. Ya, kalau organ ini baik, maka baik juga seluruh apa kita, Pak? Organ tubuh kita, ya. Penglihatan, pendengaran, kaki, ucapan kita, langkah kita, semua akan menjadi baik. Wa idza fasadat, tetapi apabila ia rusak, organ tadi rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuh pun juga yang lain akan menjadi rusak. Apa itu kata Rasulullah SAW? Ala wahiyal qalbu, yaitu adalah hati kita. Nah, sehingga para ulama terdahulu, Imam Asy-Syafi'i ya, dan para ulama-ulama yang lain, yang diperhatikan itu bukan hanya sekedar banyaknya ibadah, ya, bukan hanya sekedar memperhatikan yang physically, yang terlihat, tetapi lebih dari itu adalah selalu memperhatikan hati, ya. Makanya ada di istilahnya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu untuk membersihkan jiwa, ilmu untuk menjadikan seseorang dibersihkan hatinya, ya. Dia tumbuhkan cinta kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada kaum muslimin. Dan bulan ini insya Allah bulannya Maulid, ya, mahabbatur Rasul, ya, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, karena kita mencintai Allah Ta'ala, maka wajib juga kita mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata kalau kita mengkaji di dalam sirah para jamaah, ya, ada upaya-upaya Zionisme Yahudi untuk menjauhkan Islam atau menjauhkan umat ini dari Islam. Bagaimana cara mereka
al-ib'ad an ma'rifati siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara menjauhkan umat Islam ini dari mengetahui sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu caranya Zionisme Yahudi untuk menjauhkan umat dari Islam. Jadi memang triknya mereka luar biasa. Caranya adalah bagaimana orang itu tidak mengenal lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi menyebut sirah beliau, kehidupan beliau, tentang keluarga beliau, perjuangan beliau, dibuat kita lupa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mampu bisa memberikan perubahan dalam hidup kita inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu tulisan yang pernah ditulis oleh ahli sejarah, Pak, ya. Dan ahli sejarah ini non muslim, Pak. Dia menulis dalam salah satu karyanya, siapakah manusia yang paling berpengaruh di dunia ini? Ini non muslim. Secara objektif dia menulis, ternyata Pak, yang dia taruh di urutan yang pertama, yang paling berpengaruh di dunia ini, yaitu tidak ada lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat. Misalnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya seluruh para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ahlus sama, penghuni langit itu semua bersalawat kepada Nabi, memuji Nabi, ya, bergembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penghuni langit aja gembira dengan Nabi, Pak. Maka kemudian perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, ya, bersalawatlah dan sampaikanlah salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintahnya siapa? Perintah Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini dalilnya, Pak. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok yang sangat berpengaruh, ya, sampai penghuni langit dan seluruh penghuni bumi yang beriman itu membaca salawat kepada beliau. Azan ketika dikumandangkan pasti nama beliau disebut. Betul ya ayahanda bunda, ya? Kalau azan atau iqamat pasti disebut nama siapa? Nama Nabi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pasti disebut nama beliau. Ketika kita habis berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, pasti disebut nama beliau. Ketika kita tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul, pasti disebut nama beliau. Setiap khatib berkhutbah pada hari Jumat wajib menyebut nama beliau, Pak. Itu termasuk rukun dalam khutbah. Jadi kalau ada khatib tidak membaca salawat kepada Nabi, tidak membaca dan menyebut nama beliau, maka tidak sah khutbah Jumatnya, Pak. Itu rukun dari apa? Daripada khutbah. Orang kalau memeluk Islam, ya, dia memeluk Islam, apa istilahnya, Pak? Orang yang baru memeluk Islam namanya, Pak? Orang yang mu'allaf. Apa yang pertama kali dibaca, Pak? Pasti membaca 2 kalimat syahadat. Dan di dalam 2 kalimat syahadat itu ada nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang Zionisme Yahudi tidak kepingin umat ini mengenal sosok yang mulia ini. Tidak ingin kita ini dekat untuk mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya dijauhkan daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dibikin umat jangan sampai menyebut sirah beliau, kehidupan beliau, sosok pribadi beliau. Jangan disebut. Nah, ini yang harus kita perhatikan para jamaah. Jangan sampai kita ini lupa kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalil yang kedua tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Asy-Syarah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Bukan
bukankah kami yang melapangkan dadamu wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak. Itu Allah Ta'ala langsung yang melapangkan hati beliau. Kalau nabi yang lain mereka berdoa dulu baru dilapangkan oleh Allah, seperti Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung beliau yang dilapangkan hatinya oleh Allah Ta'ala. Alam nashrah laka sadrak. Beda, Pak. Kalau Nabi Musa alaihissalam berdoa dulu kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, baru dilapangkan hatinya oleh Allah. Tapi kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau belum meminta sudah dikasih oleh Allah Ta'ala. Itulah kekasih Allah Ta'ala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum meminta dikasih sama Allah. Makanya kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan apa? Kalau orang sudah menjadi dekat dengan Allah, dia belum meminta dalam doanya sudah dikasih oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita maksimalkan kedekatan dengan Allah, maksimalkan ibadah yang wajib, kita tambah dengan ibadah-ibadah yang disunnahkan, kita akrab dengan Al-Quran, kita bangun sholat malam, bangun sholat tahajud, perbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, maka kalau orang itu dekat dengan Allah, dia baru saja terbersih di dalam hatinya, kata Imam Ahmad, Allah Ta'ala kabulkan. Belum dia ucapkan, Pak, ya, belum dia ucapkan langsung dikasih oleh Allah, apalagi sudah dia ucapkan. Inilah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan baginda Rasulullah SAW. Beliau belum minta ya untuk dilapangkan hatinya oleh Allah, tapi Allah Ta'ala sendiri yang langsung melapangkan hati beliau. Alam nashrah laka sadrak. Kalau Nabi Musa tadi apa doanya, Pak? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Orang biasanya kalau mau tampil di hadapan umum biasanya ya, Pak ya, dibaca doa ini ya, biar apa, Pak? Biar apa, Pak? Biar lancar, biar enggak kaku kalau berbicara. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ini ucapan Nabi Musa, sebenarnya doa Nabi Musa ketika beliau diutus oleh Allah untuk mendakwahi Firaun. Tuh Musa itu ketakutan, Pak, ketika mau datengin Firaun. Karena kenapa? Karena Musa di masa kecilnya itu hidup di istana Firaun. Dikasih makan, dibesarkan, dikasih pakaian. Kemudian setelah dia dewasa diangkat menjadi nabi, tiba-tiba diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wahai Musa, tolong datangi Fir'aun, ajak dia beriman dan bertauhid kepada Allah Ta'ala. Kira-kira bayangannya Nabi Musa apa kira-kira, Pak? Ya Allah, gimana nih mau ngadapin orang yang dulu pernah berbuat baik kepada saya, dia yang pernah memberikan aku makan, dia yang pernah memberikan aku minum. Makanya pantas ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak Fir'aun beriman kepada Allah, apa kata Fir'aun? Persis dengan apa yang dia duga. Ya, apa kata Fir'aun? Wahai Musa, mengapa engkau mengajak aku untuk beriman kepada Tuhanmu? Ya, bukankah aku yang memberikan kamu makan dulu, aku yang memberikan engkau minum dulu, aku yang kasih engkau pakaian, wahai Musa. Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang paling apa? Tinggi. Ini ucapannya siapa? Fir'aun. Makanya Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Kemudian wa wada'na anka wizrak, kami lepaskan beban-bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang ada di atas pundakmu wahai Rasulullah, wa rafa'na laka zikrak, dan kami angkat sebutan namamu wahai Rasulullah. Orang yang paling populer di dunia, orang yang paling berpengaruh di dunia itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang beriman ketika dia meninggal dunia nanti akan diseru jiwanya oleh Allah dengan seruan yang paling baik. Apa firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Fajr ayat 27 dan ayat 28? Ini berada di akhir ayat ya, di akhir surat ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli
jannati. Ini seruan Allah Ta'ala umum bagi jiwa orang-orang yang tenang, bagi jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah, diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kita semua mendapatkan peluang, ayahanda ibunda, ya, peluang untuk mendapatkan ampunan Allah, peluang mendapatkan surganya Allah, karena orang beriman dijamin oleh Allah Ta'ala dengan ayat ini, Pak. Jadi surga itu, mohon maaf ya, tidak hanya untuk sebagian kecil dari umat Nabi, tapi adalah untuk sebagian besar umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut dengan al-jammul ghafir. Jadi umat yang paling banyak nanti memasuki surganya Allah itu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bayangkan harta dia punya di dalam hatinya walaupun seberat darah daripada keimanan, di dalam hatinya ada iman walaupun secuil, ini insyaallah iman inilah yang menyelamatkan dia nanti pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan sampai mudah, mohon maaf, untuk menganggap orang itu sesat. Ya, apalagi kalau kita mudah mengklaim orang itu min ahlin nar, penghuni neraka. Ini ayatnya berbicara tentang umat Nabi Muhammad SAW ketika mereka beriman, diseru oleh Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini umum ini, Pak. Siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan diseru dengan seruan yang terbaik nanti ketika meninggal dunia. Hai jiwa-jiwa yang tenang, maksudnya adalah yaitu adalah jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika orang beriman mendengar seruan yang baik ini, mereka bahagia, rindu bertemu dengan Allah, dan Allah Ta'ala pun juga rindu berjumpa dengannya. Berarti peluang ini, sekali lagi ayahanda ibunda, peluang ini untuk seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai orang beranggapan ini hanya peluang ini hanya untuk sebagian kecil dari umat Nabi, enggak. Siapapun. Bahkan ada orang dikatakan para ulama namanya orang-orang akhfiya, orang-orang yang tersembunyi, orang-orang yang kita enggak tahu, ya, orang-orang yang kita enggak kenal, tapi masya Allah orang itu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kita lihat secara kasat mata, bapak ini orangnya biasa-biasa saja. Ya, secara kasat mata, tapi masya Allah punya akhlak yang baik, punya jiwa yang baik, ya, ibadah kepada Allah Ta'ala. Mungkin dia beribadah yang kita tidak tahu, itu rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga kita tidak bisa melihat orang hanya sekedar dari apanya, Pak, dari casing zahirnya, ya. Jadi Rasulullah SAW pernah mengisahkan dalam hadis sahih, ada dua orang yang bersahabat, ya. Jadi ada dua orang bersahabat, yang satunya ahli ibadah, ya, ahli ibadah, tekun ibadah. Ya, kalau boleh dikatakan jidatnya udah sampai apa, Pak? Oh, udah jidatnya hitam. Ya, ahli ibadah. Satu kawannya ini ahlul maksiyah, berbuat dosa, berlumuran dosa dia nih. Namun ya ahli ibadah ini tergiur dengan ibadahnya, sombong dengan ibadahnya. Ya, ini yang disebut dalam ilmu tazkiyatun nafs atau dalam ilmu tasawuf namanya adalah i'jabun nafsi binafsihi. Orang bangga dengan ibadahnya. Saya sudah sholat tahajud, saya sudah puasa, saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah, dia bangga. Maka begitu lihat temannya ini yang ahlul maksiyah, apa katanya? Wahai si fulan, engkau tidak mungkin memasuki surganya Allah. Engkau tidak mungkin mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Kalau bahasa anak sekarang, Pak, mimpi kali ya. Jadi mau masuk surga engkau mimpi. Jadi orang ini sudah berani menghakimi hamba Allah Ta'ala dengan apa, Pak? Dengan apa, Pak? Dengan dia ini tidak akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata orang pendosa ini kepada temannya yang tadi ahli ibadah? Wahai si fulan, khalli ana wa rabbi. Apa artinya khalli ana wa rabbi? Biarkan itu urusan aku dengan Tuhanku, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah ada orang-orang yang berbuat baik yang mungkin kita tidak tahu. Ada orang-orang yang mungkin secara lahiriah ya biasa-biasa saja, tetapi masya Allah ketika dia di tengah malam dia bangun tahajud, ya istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala, mungkin kita nggak tahu,
Ya, ini namanya rajulun akhfiya, orang-orang yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Mungkin di antara kita semua para jamaah ada orang-orang yang mungkin secara kasat mata biasa-biasa saja, tapi masya Allah ketika dia berdoa kepada Allah, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didengar oleh Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala rindu dengan ucapan doanya. Wallahi, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tadi kata orang itu ya, pendosa itu mengatakan apa? Khalli ana wa rabbi, biarkan itu urusan aku dengan siapa? Dengan Tuhanku, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ternyata sebelum meninggal dunia, si pendosa ini Pak bertaubat kepada Allah, ia istighfar kepada Allah, dan di akhir kehidupannya mendapatkan husnul khotimah. Sedangkan temannya tadi Pak dengan bangganya, dengan kesombongannya, dengan ibadahnya dia, kemudian itulah yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam kisah itu, dua orang dia dihadirkan pada hari kiamat. Dihadirkan dua orang ini pada hari kiamat. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira Allah Ta'ala pilih yang mana nih? Ya, ahli ibadah tadi atau orang yang pendosa dan bertaubat tadi Pak? Kira-kira dipilih mana Pak? Mana dipilih oleh Allah Ta'ala? Allah Ta'ala memilih tadi hamba yang dulu pendosa, banyak maksiat kepada Allah, lalu ia bertaubat, istighfar kepada Allah. Dipilih hamba ini oleh Allah Ta'ala. Lalu orang yang ahli ibadah tadi, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai si fulan, janganlah engkau ya mudah untuk menghakimi sesuatu yang itu adalah di luar daripada kemampuan dan ilmumu. Karena itu artinya mendahulukan apa Pak? Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ada kata-kata yang mesti kita hati-hati para jemaah. Ya, jangan mudah kita mohon maaf ketika ada orang yang berbuat salah kemudian kita katakan wah nggak mungkin masuk surga, wah nggak mungkin mendapatkan ampunan Allah, hatta dia dosanya itu memenuhi bumi. Kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala ampuni nggak Pak? Allah Ta'ala ampuni. Kan problemnya terkadang karena sering mengukur dengan dirinya. Mungkin dirinya rajin ibadah, lalu orang lain mungkin gak rajin ibadah, dianggap ana khairun minhu, aku yang lebih baik daripada dia. Ini penyakit hati kata Imam Al-Ghazali. Ya, kalau kita merasa lebih baik daripada siapa? Orang lain. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tadi dalam hadis Nabi dengan i'jabul mar'i bi nafsihi, orang itu ujub dengan kebaikan yang dia lakukan. Makanya sekali lagi para ulama mengatakan ada orang-orang akhfiya, orang-orang yang tersembunyi, kita nggak tahu, kita nggak kenal, tapi masya Allah dia punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kisah nyata Pak di Timur Tengah Pak. Kisah nyata ini diceritakan oleh seorang ulama. Ini ulama ini dari dari Aljazair kalau tidak salah. Jadi di dalam mimpinya seorang ulama ini dipertemukan oleh Allah Ta'ala, dibisikan oleh Allah Ta'ala di dalam mimpinya ulama ini Pak, ya, dalam mimpinya ulama ini disuruh mendatangi seseorang di Mekah, ya, disuruh mendatangi seseorang apa Pak? Di Mekah. Kabar yang Allah Ta'ala berikan kepada ulama ini bahwasanya si fulan ini min ahlil jannah, ia merupakan penghuni surganya Allah dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan, dengan segala kebaikan yang Allah Ta'ala berikan. Dan Allah Ta'ala perintahkan di dalam mimpi ulama ini supaya ulama ini mendatangi Mekah dan mencari tahu siapa orang ini Pak. Siapa orang ini Pak? Akhirnya masya Allah sang ulama ini ulama besar Pak dari Jazair, ya. Kemudian ulama ini dia mempersiapkan perjalanannya menuju tanah suci untuk berumrah, sekaligus ingin bertemu dengan orang ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam mimpinya Pak. Baik. Kemudian ketika dia tiba di Mekah, ya, dia minta kepada orang yang ada di sekitar Masjidil Haram untuk coba mencari tahu di mana keberadaan si fulan bin fulan ini. Akhirnya alhamdulillah ketemu dengan seseorang di situ yang tahu alamat si fulan ini Pak. Ini ulama besar Pak, ulama besar dari Aljazair ingin bertemu dengan orang ini Pak, ya. Karena Allah Ta'ala di dalam mimpinya diberikan dia sebuah petunjuk, ini adalah orang yang min ahlil jannah. Baik, kemudian begitu sang alim ini, ulama ini menyampaikan niatnya, saya ingin bertemu sama si fulan. Itu sempat banyak orang kaget Pak. Wahai si fulan, kenapa sih engkau mencari orang ini?
ini orang nggak dikenal gitu ya. Di kampungnya, di Mekah itu nih, orang yang mungkin terlihat biasa-biasa saja, nggak ada yang tahu. Laisa rajulun ma'ruf, bukan orang yang terkenal. Kan mungkin orang terkenal itu Pak, wah si fulan masya Allah orangnya soleh, orangnya baik ya, rajin baca Quran, rajin tahajud, aktif di masjid. Itu mungkin orang lihatnya seperti itu Pak. Tapi ini orang Pak belum pernah ya tampak dari segi zahirnya seperti itu Pak. Biasa-biasa saja Pak. Dia jalankan ibadah 5 waktu, dia ibadah sunnah, tapi tidak begitu apa Pak? Masyhur. Masyhur itu apa masyhur? Nggak dikenal, ya orang biasa-biasa ya, kayak orang biasa gitu. Tapi kata ulama ini, tolong saya ingin berjumpa dengan dia, karena sesuai dengan mimpi yang Allah Ta'ala berikan kepada ulama ini. Maka kemudian dia menuju satu tempat, ya kampung orang ini, ya anak muda ini. Maka kemudian ulama ini ketika bertemu dengan orang ini, apa kata ulama ini? Wahai si fulan, aku mendapatkan dalam mimpiku sekian kali ya, dan mimpi ini terjadi bukan sekali atau 2 kali, karena mimpi orang-orang soleh itulah salah tanda kebaikan ya, karena mimpi yang baik itu bersumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai si fulan, aku mendapatkan dalam mimpiku engkau termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan al-jannahnya. Engkau berada di taman-taman surga, terlihat di ada satu tempat yang indah, dan Allah Ta'ala meminta aku untuk berjumpa dengan anda. Ini orang sampai heran Pak. Wahai sang alim, kenapa anda mau mencari saya? Ya, saya ini orang biasa-biasa, nggak ada keutamaan, nggak ada kelebihan. Ya, masya Allah. Apa kemudian yang terjadi? Ya, orang ini bertanya, wahai si fulan, apa sih amalan yang kau miliki sehingga engkau dimuliakan oleh Allah Ta'ala demikian? Bayangkan seorang ulama aja mau tahu amalan orang lain Pak, yang menjadi rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata hamba ini? Orang tadi mengatakan, aku memang nggak rajin ibadah pada umumnya, tidak rajin mungkin tahajud, tidak rajin ini, tidak rajin ini. Tapi ada satu amalan yang pernah aku lakukan, kata beliau. Sepulang aku dari bekerja dan saya mendapatkan gaji kerja saya, ya. Tidak jauh dari rumah saya mendapatkan ada seorang keluarga anak yatim. Dia membutuhkan sesuatu yang untuk dia makan pada hari itu. Maka aku sisihkan dari gajiku ini dan aku berikan kepada anak yatim tersebut. Dan itu aku lakukan sudah alhamdulillah bertahun-tahun. Setiap aku menerima gaji, saya sisihkan untuk anak yatim. Setiap aku punya gaji, aku sisihkan kepada anak yatim. Mungkin sebab inilah Allah Ta'ala meridai aku, kata hamba ini. Masya Allah, apa yang terjadi? Hamba ini kemudian dia berangkat ke Masjidil Haram, dia mandi bersih, kemudian dia salat. Setelah dia salat, dia meninggal dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini kalau Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, kita lihat orang-orang itu biasa, tetapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi disebut oleh Imam Ghazali, namanya al-akhfiya, orang-orang yang tersembunyi, enggak ketahuan, tetapi orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa saja yang bisa menyebabkan hati itu menjadi hidup atau menjadikan dia mulia? Pertama adalah zikrullahi ta'ala. Kalau hati kita ingin hidup, hati kita ingin mulia, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa pilih ya zikir yang mudah, ya ringan, ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita perbanyak kalimat ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga dulu para ulama-ulama yang zahid, ya, yang wara, itu adalah mereka tidak putus untuk menjemput Allah, tidak putus berzikir kepada Allah Ta'ala. Mereka zikir dalam keadaan duduk, berzikir dalam keadaan berdiri, berzikir dalam keadaan berbaring, selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nggak putus dia zikir. Ya, kalau kita nggak zikir secara lisan, bisa zikir di mana Bapak Ibu? Di dalam hati. Ya, dalam hati kita selalu kalimat tauhid yang kita ucapkan, la ilaha illallah, ya Allah tidak ada Tuhan kecuali Engkau, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang diibadati kecuali Engkau ya Allah. Terus itu yang ada dalam hati kita Pak.
Walaupun kita tidak ucap secara langsung, tapi itu kalimat selalu terbersih di dalam hati kita, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena kata Rasul, afdalul dzikri, zikir yang paling afdal itu kalimat tauhid. Kalimat ini yang dengannya kita hidup, dan mudah-mudahan dengan kalimat ini kita akan meninggal dunia. Orang kalau meninggal dunia yang ditalkinkan apa, Pak? Apa yang ditalkinkan? La ilaha illallah. Itu yang ditalkinkan. Kalimat yang paling terbaik. Ya. Nah, sehingga zikir yang perlu kita ulang-ulangi itu zikir kalimat tauhid. Bahkan sahabat Ibnu Abbas menceritakan, Rasul itu kalau habis sholat selalu zikirnya itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya. Jadi ini kebiasaannya Nabi SAW, kalau beliau habis salat, setelah beliau membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu kan 100, Pak, ya. Kemudian beliau membaca afdalul dzikri, zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Bahkan kata Imam Ibnu Abbas, Nabi SAW ketika membaca habis salat itu bersuara, ya, beliau menjaharkan, suaranya terdengar ketika beliau berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, kita jadikan kebiasaan ayahanda ibunda, setiap kita selepas salat, sehabis kita salat, jangan lupa zikirnya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, di sini nggak dibatasin jumlahnya oleh Nabi SAW. Silakan kita mau baca 10 kali boleh, mau kita baca 20 kali boleh, kita baca 30 kali boleh, mau baca 100 kali juga boleh, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, Pak, ya. Apa tadi zikirnya? La ilaha illallah. Itu zikirnya, ya. Baik, kemudian berikutnya adalah amalan yang kedua yang bisa menghidupkan hati itu adalah kalimatul istighfar, ya, memperbanyak permohonan ampunan, istighfar kepada Allah Ta'ala. Karena manusia ini tidak ada yang selamat dari kesalahan, tidak ada yang terbebas dari kesalahan. Maka cara untuk kita menghidupkan hati itu adalah perbanyaklah istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat istighfar inilah yang menjadikan hati menjadi hidup. Ya, selalu merasa banyak kekurangan, selalu banyak kehilafan, ya. Karena Nabi Adam alaihissalam itu orang yang selalu merasa banyak kesalahannya. Tidak pernah merasa sudah hebat, tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Itu Nabi Adam alaihissalam. Makanya doa yang paling terkenal beliau apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata para ulama, Nabi Adam itu kenapa menjadi mulia? Karena beliau selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Itulah yang kemudian diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu kan orang paling mulia, ya Bapak Ibu, ya. Tapi beliau yang paling banyak membaca apa? Istighfar. Nah, kita ini, Pak, ya, surga belum jelas gitu, ya Pak, ya, ampunan Allah belum jelas, tetapi kita malas untuk membaca kalimat istighfar. Bahkan ada yang sampai begitu selesai sholat langsung meninggalkan masjid. Ini kebiasaan yang mengisi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau habis salat, beliau berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, tidak langsung meninggalkan apa, Pak? Masjid, kecuali kalau punya hajat. Ya, apa nama hajat itu, Pak? Apa hajat itu? Ada keperluan, ya, ada mungkin kepentingan, ya. Tapi enggak setiap salat, Pak. Jangan sampai begitu selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung kita tinggalkan masjid. Itu menyelisih anjuran Nabi, Pak. Kita disuruh dulu berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau orang punya apa tadi, Pak? Hajat. Nah, kalau itu setiap sholat orang itu langsung meninggalkan masjid, ini udah menyelisih daripada anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa kebiasaan di kita, alhamdulillah, setiap selesai sholat kita baca zikir dulu, kita beristighfar, kita berdoa kepada Allah Taala. Bahkan salah satu doa yang paling terbaiklah ba'dal maktubah, setiap selesai sholat wajib atau sholat fardu. Yang mudah-mudahan
kebiasaan ini kita bisa jaga, kita bisa istiqomahkan, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala muliakan kita ya